Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik mahasiswa semester 9 yang kami banggakan. Pada hari pertemuan yang ketiga atau web ketiga mata kuliah desain kurikulum SD untuk kelanjutan pembangunan. Materi yang kita bahas dalam forum pembelajaran ini atau web ini adalah karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, kemudian dan profil kurikulum SD. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang karakter kurikulum berbasis kompetensi. Implikasinya adalah manajemen berbasis kompetensi. Itu kita harus adakan langkah-langkah pertama, analysis SWOT, mengetahui kaitannya dengan masalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya lebih lanjut ada penggarisan paradigma. Paradigma semula pembinaan sekolah menjadi input, output, dan production. Kemudian implikasinya kebutuhan berorientasi kepada masyarakat, berinovasi, kemudian desain kembali sekolah, organisasi sekolah, menetapkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana kurikulum berbasis kompetensi itu? Kurikulum yang memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar untuk pengembangan integrasi pada indikator sosial. Nah, apa yang diharapkan daripada kurikulum berbasis kompetensi adalah pada menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi. Yang kedua, mengkondisikan atau mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas terhadap pelaksanaan pendidikan. Ini karakter kurikulum berbasis kompetensi. Yang berikutnya, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi meliputi apa ya sasarannya, yaitu membentuk manusia yang beriman, takwa, nilai dan berbudi pekerti, kemudian ketahanan dan integritas bangsa, keseimbangan, orientasi pada orientasi global berbasis teknologi informasi, orientasi pada kecakapan hidup, orientasi pada siswa dan kesinambungan, berorientasi pada proses dan hasil. Nah, kemudian implikasi KPK itu, bagaimana peran guru dalam pelaksanaannya? Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran itu adalah sebagai motivator, fasilitator, pengamat, kemudian perencana, jadi perencanaan. Nah, kemudian mengembangkan hubungan antar pribadi, evaluasi atau evaluator dan organisator. Nah, itulah peran guru dalam pembelajaran dalam mencapai penerapan KPK di sekolah. Implikasi penerapan KPK melalui pembelajaran terpadu meliputi penerapan mata pembelajaran yang akan dilakukan, mempelajari KD pada kelas, semester dan sama dalam setiap mata pelajaran, menghasilkan atau melacak hasil belajar dan di indikator yang hasil belajar, memilih dan menetapkan tema, membuat penetapan KD dan mapel dengan tema pemersatu. Kemudian menyusun satuan pembelajaran terpadu untuk satu tema tertentu. Nah, bagaimana profil kurikulum untuk SD dari tahun 75 ya? Bahwa kurikulum sebelumnya ada kurikulum 68 yang berlaku itu sasarannya ini membentuk manusia yang susila, cakap, dan warga negara yang demokratis, kemudian tanggung jawab, kesejahteraan masyarakat. Nah, masih tahun 68 adalah juga kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, kemudian kelompok pembinaan kecakapan khusus. Ini untuk anak-anak yang
berbeda daripada bisa berikutnya adalah kurikulum 75 adalah keselarasan kebijakan baru, peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan mutu lulusan, nah kemudian peningkatan relevansi dengan tuntutan masyarakat. Ya. Nah kemudian tahun 84, 3 aspek kognitif, afektif, psikomotor, program pendidikan kurikuler dan kurikuler, prinsip relevansi, kontinuitas pendidikan seumur hidup. 94 menekan kepada calistung, artinya konten memuat perkembangan kepribadian, mata pelajaran berupa konsep pokok bahasan dan program pengajaran kurikuler dan interkurikuler yang 2004. Prinsip pengembangan dan pelaksanaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan penyusunan kurikulum didasarkan pada SKL. Nah itulah sekalian mahasiswa semester 9 bahan diskusi kita. Bapak sudah memberikan pengantar, mudah-mudahan diskusinya berjalan dengan lancar. Selamat berdiskusi, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.